Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan sedikit mengenai iman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jauharul Gufron, NIM 932123318, mata kuliah MPAI kelas H semester 5. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang pertama. Di sini materi yang pertama mengenai pengertian iman kepada Rasulullah. Apa sih pengertian dari iman kepada Rasulullah itu? Jadi iman kepada Rasulullah ini termasuk rukun iman yang keempat dari 6 rukun yang wajib diimani oleh setiap umat Islam. Di sini yang dimaksud iman kepada Rasulullah ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa para rasul adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu darinya dan untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar dijadikan sebuah pedoman hidup demi memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sudah jelas ya mengenai pengertian iman pada Rasulullah. Kita lanjut ke materi kedua. Di materi kedua di sini membahas mengenai dalil iman pada Rasulullah. Di sini saya mengutip 2 dalil, yakni dari Quran surat Anbiya ayat 7 dan Al-Mu'min ayat 78. Untuk Quran surat Al-Anbiya yakni dalilnya, kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Dan untuk dalil yang kedua yakni, dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, di antara mereka yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul membawa sesuatu mukjizat, melainkan dengan seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah dari Allah, diputuskan atau semua perkara dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa rasul-rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka dari golongan laki-laki. Tidak ada rasul berjenis kelamin perempuan, dan jumlah rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW sebenarnya sangat banyak. Di antaranya para rasul itu ada yang diceritakan kisahnya di dalam Al-Quran dan ada yang tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga. Di sini materi yang ketiga membahas mengenai fungsi iman pada Rasulullah. Iman pada Rasulullah mengandung 4 unsur yang merupakan tanda-tanda penghayatan terhadap fungsi iman pada Rasulullah. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengimani bahwa risalah mereka benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengingkari mereka walaupun hanya salah seorang rasul, maka dianggaplah mereka itu sebagai seorang kafir. Untuk yang kedua, mengimani rasul yang telah kita kenal maupun yang tidak kenal namanya. Dan yang ketiga, membenarkan berita-berita yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang keempat atau yang terakhir yakni mengamalkan syariat-syariat mereka yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan untuk materi yang selanjutnya yakni meneladani sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya menulis 4 peneladanan sifat terhadap Rasul. Untuk yang pertama, meneladani sifat sidik. Untuk meneladani sifat sidik,
dalam kehidupan sehari-hari dapat diusahakan dengan cara selalu berkata benar, tidak berbohong dalam berbicara dengan siapapun, benar dalam hati, ucapan dan tindakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya tidak pernah berbohong, baik terhadap para sahabatnya maupun terhadap musuhnya. Untuk yang kedua yakni meneladani sifat amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Apabila kamu dipercaya melakukan sesuatu, sebaiknya dapat dipercaya, sehingga tugas apapun selalu dikerjakan dengan baik dan benar. Untuk yang ketiga yakni meneladani sifat fatonah. Fatonah artinya di sini cerdas. Jadi kecerdasan merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada manusia. Tetapi tidak merata, ada yang cerdas dan ada pula yang tidak cerdas. Dalam meneladani sifat ini dapat dilakukan dengan cara bersungguh-sungguh dalam belajar atau menuntut ilmu. Untuk yang keempat yakni meneladani sifat tabligh. Menyampaikan sesuatu yang benar kepada sesama manusia termasuk salah satu upaya untuk meneladani sifat tabligh ini. Menyampaikan kebenaran dan mencegah kemaksiatan yang dilakukan orang lain biasanya mengandung resiko. Keberanian melakukan ini merupakan salah satu perbuatan yang mulia. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Beliau seringkali disambut dengan cemooh, hinaan, bahkan lemparan batu dan kotoran unta. Ini semua dilakukan semata-mata karena hanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk materi selanjutnya yakni di sini membahas mengenai Rasul dan mukjizat. Mukjizat mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi Rasul dalam melaksanakan tugas kerasulannya. Mukjizat memiliki dua fungsi pokok, yaitu sebagai bukti bahwa orang yang memilikinya adalah benar-benar utusan Allah, dan fungsi yang kedua yakni sebagai senjata untuk menghadapi musuh-musuh yang menentangnya. Mukjizat adalah peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh akal kemampuan manusia. Mukjizat dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu mukjizat kauniyah, yakni mukjizat yang berkaitan dengan peristiwa alam, seperti dibelahnya bulan menjadi 2 oleh Nabi kita Muhammad SAW dan dibelahnya Laut Merah oleh Nabi Musa alaihissalam dengan tongkat. Untuk yang kedua yakni mukjizat syakhsiyah adalah mukjizat yang keluar dari tubuh seseorang nabi dan rasul, seperti air yang keluar dari celah-celah jari Rasulullah, cahaya bulan yang memancar dari tangan Nabi Musa alaihissalam, serta penyembuhan penyakit buta dan kusta oleh Nabi Isa alaihissalam. Untuk yang ketiga yakni mukjizat salbiyah. Di sini mukjizat salbiyah adalah mukjizat yang membuat sesuatu tidak berdaya, seperti ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, akan tetapi api tidak mampu membakarnya. Dan untuk yang terakhir yakni mukjizat akliyah adalah mukjizat yang rasional atau masuk akal. Contoh satu-satunya adalah Al-Quran. Dan untuk materi selanjutnya di sini membahas mengenai kebaikan iman pada Rasulullah SAW. Fungsi iman kepada Nabi dan Rasul adalah yang pertama, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasul itu benar-benar pilihan Allah. Untuk yang kedua yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala dan tata cara beribadah kepadanya. Untuk yang ketiga, mendorong manusia untuk memiliki kepribadian yang luhur dengan cara menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah mereka. Untuk yang keempat, mempercayai ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah untuk disampaikan pada umatnya. Dan untuk yang terakhir, mengamalkan ajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dan untuk materi selanjutnya, di sini membahas mengenai contoh beriman kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, contoh di sini yakni mempercayai dengan sepenuh hati bahwa para Rasul adalah manusia biasa yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu atau firman-Nya kepada umat manusia untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Yang kedua, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa para rasul diutus oleh Allah untuk menjadi teladan hidup bagi manusia. Yang ketiga, membenarkan apa yang dibawa oleh para rasul dan menjadikan apa yang dibawa oleh rasul sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang keempat, meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan rasul yang terakhir.
Dan sekian presentasi atau video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.